Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sahabat mutiara amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat. Di dalam Islam, syukur itu adalah ucapan terima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Sementara kufur sengaja menyembunyikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, syukur itu berasal dari bahasa Arab. Syakaro syukuran wa syukuran. Syakaro yashkuru syukran. Artinya adalah terima kasih. Maka ketika ada seseorang memberikan sesuatu kepada kita, setelah diberikan kita mengucapkan syukran, terima kasih. Ini artinya bahwa kita sedang berterima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu. Syukur kalau kita lihat di dalam beberapa kitab, itu artinya adalah menampakkan dan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala baik berupa keyakinan, ungkapan dan perbuatan. Itulah syukur, makna syukur di dalam beberapa kitab. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua kata-kata syukur dan yang seakar dengannya ada 75 kali ditulis di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi sebaliknya, kata-kata bala, musibah, itu juga 75 kali termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Ini artinya bahwa syukur dan bala ada hubungannya. Makanya sebagian para ulama mengindikasikan munculnya bala karena kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mutiara amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan, niscaya Allah menambah nikmat itu kepada kalian. Tapi jika kalian ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih. Dari ayat tersebut jelas bagi kita, jika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah pasti akan menambahnya. Apa maksud dari menambah di sini? Di dalam bahasa Arab menambah itu adalah ziyadah. Ternyata memang yang bertambah di sini di dalam pandangan Islam dijelaskan bahwa yang pertama bertambah dari segi zahir. Secara zahir bertambah, kekayaannya bertambah, harta bertambah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara zahir bertambah. Tetapi yang kedua yang bertambah ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan secara batin. Tenang hati kita, tenang pemikiran kita. Itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada ziyadah atau bertambahnya nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mutiara amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari ayat itulah in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan azab yang amat pedih. Apa maksud azab di sini? Di dalam kitab juga dijelaskan bahwa azab di sini ada dua model. Yang pertama, azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah cabut nikmat itu dari orang tersebut dengan cara Allah Subhanahu wa taala.
Bisa dengan musibah mungkin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut sakit parah atau kebakaran dan yang lain-lain. Itu adalah akibat dari kekufuran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, azab yang dimaksudkan di sana adalah ini yang kita khawatirkan dan yang kita takutkan. Jangan sampai yang kedua ini ada pada diri kita. Apa? Yang kedua ini adalah Allah mencabut rasa takut dari diri kita untuk melakukan dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kalaulah sudah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dosa-dosa, maka kita akan rugi. Kita akan tersesat di dunia dan sesat pula di akhirat kelak nanti. Tidak tahu jalan keluar, tidak tahu jalan kembali. Ini adalah azab yang paling kita takuti dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa takut untuk melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mutiara Amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, caranya adalah dengan keyakinan. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita, kekayaan, harta dan yang lainnya, Allah yang memberikan kepada kita semua. Apapun yang kita miliki, Allah yang memberikan dan kita yakin itu. Keyakinan kita itulah yang dimaksud dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dari segi ungkapan atau tindakan. Ungkapan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita itu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. Terus perbanyak baca Quran. Basahi lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, bertasbih. Tahmid, alhamdulillah. Bertakbir, Allahu akbar. Ungkapan yang semacam ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana maksudnya? Bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan itu ketika ada perintah yang dibebankan kepada kita. Seperti sholat. Masuk waktu sholat, kita sholat. Karena itu adalah kewajiban. Ketika kita memiliki harta yang berlebih, kita berikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ketika datang kewajiban puasa, kita berpuasa dengan keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kewajiban yang dibebankan kepada kita, kita laksanakan secara keseluruhan. Ini adalah cara bersyukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi kufur nikmat, menyembunyikan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tersesat di dunia dan di akhirat kelak nanti dicampakkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.